Oke bro, ini sekedar coretan logika pemahaman penurunan power pada senapan angin atau senapan PCP. Nanti saya buatkan video prakteknya. Sekedar pesan dari saya untuk diri saya sendiri dan mungkin rekan-rekan. Janganlah kita terlalu pandai menilai suatu hal bila hanya berpatokan pada referensi percobaan orang lain tanpa pernah kita mencobanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi rekan-rekan pediler setanah air. Jumpa lagi. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih buat dukungannya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Allahumma amin. Di kesempatan video kali ini saya mau membahas logika atau pemahaman pengedropan power pada senapan angin atau senapan PCP. Dalam senapan angin itu kan ada istilah akurasi, ada istilah power. Nah, yang saya mau bahas itu ini. Nah, ketika kita membahas power itu kan ada istilah FPS. Nah, berdasarkan pengalaman saya untuk menilai suatu power atau kemampuan pada senapan itu ya yang seperti pada video sebelumnya saya bilang, untuk mengetahui power suatu senapan yang sebenarnya itu kan adalah angka FPS yang berasal dari gesekan timah dengan laras. Nah, itu untuk mengetahui suatu power senapan yang sebenarnya bisa dipahami. Dan yang sering dibahas masalah power itu kan power peak game. Peak game itu efektifnya berapa FPS sih minimal. Kalau keefektifan FPS minimal berapa FPS itu saya tidak bisa memastikan. Namun berdasarkan pengalaman saya dan rekan-rekan, itu untuk peak game itu sebenarnya 13 grand 13 grand dengan 800 fps ini sudah mampu bikin. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar uklik sistem damping mampu bikin, uklik. Mungkin bahkan rekan-rekan pernah melihat atau pengalaman sendirilah dengan uklik mampu bikin menumbangkan hama babi atau menumbangkan kambing. Kalau saya sih tidak heran, karena untuk uklik itu walaupun sistem damping dia bisa mencapai FPS gini, di atas 800 fps, di bawah 900 fps dengan main grand 13 grand itu sudah mampu. Tapi tidak semua uklik mampu mengejar FPS gini, tidak semua uklik mampu. Tapi kalau ketika apakah uklik mampu bisa menembus FPS gini, saya bilang mampu. Namun demikian untuk FPS gini dengan grand 13 itu kemampuannya kan terbatas. Misalkan untuk menembak hama babi hutan itu kemampuannya terbatas. Kalau di jarak 10-15 meter berdasarkan pengalaman itu mampu masuk, artinya dia mampu masuk. Apalagi untuk hama babi hutan itu kan, misalkan ini penampakan hama babi hutan, misalkan bagian ditembak bagian di killing zone depan jidatnya ini kan dia tidak keras, lunak, dan di antara mata sama telinga ini kan dia tidak keras. Lain halnya kalau yang ditembak bagian kandeman sini, dan apalagi bobotnya itu gede atau monster. Rekan-rekan bisa dicoba sendiri. Ada hama babi yang sudah ngeledak, yang baru saja ngeledak, dicoba sendiri dengan main FPS gini lah, di atas 800, di bawah 900, itu tak jamin sudah masuk. Namun kan jaraknya terbatas. Kalau buat 50 meter atau
70 meter ya saya kira mungkin nemplek kalau tidak mantul mental. Kenapa saya bilang itu jarak efektifnya itu terbatas ya, karena mengingat dengan FPS gini, andaikan ini di jarak 10 meter mampu 13 grand 800 fps 10 meter dia mampu. Nah posisi seperti ini, tembak ke sini, andaikan ini krono ditaruh di sini, dia sudah ada pengedropan fps atau power. Dan untuk pengedropannya, angka pasnya saya belum mencoba, tapi kalau pengedropannya pasti ada. Jadi masalah ketika membahas power pick game itu tidak harus tutup drum harus tembus, itu udah pick game itu tergantung jarak dan bobot. Kalau membahas tutup drum harus tembus, FPS segini ini belum sanggup nembus tutup drum yang seperti pada video saya, itu belum sanggup. Bila yang dipakai itu laras-laras yang umumnya pada laras yang terpasang pada senapan pasaran itu belum mampu menembus dengan FPS segitu dan grain segitu. Tutup drum Pertamina seperti yang di video saya belum mampu menembus. Seperti kata-kata yang mungkin beberapa saya selipkan di beberapa video sebelumnya, yang saya sering ngomong, makin ringan ngedropnya makin banyak, apalagi jarak makin jauh. Nah kurang lebih seperti itu intinya lah. Mungkin rekan-rekan pernah melihat video tes FPS yang loading pelurunya tidak dikasih lihat. Ini yang kita bahaskan 177, video FPS yang loading pelurunya tidak dikasih lihat. Misalkan di muzzle velocity, jarak ujung laras dengan sensor krono 1/4 meter lah, 1/4 meter. Ini masuk misalkan masuk 1500 atau 1600 fps dengan muzzle velocity, grain fps nya segitu, namun loading peluru tidak diperlihatkan. Andaikan dalam video tersebut itu video tidak dijeda, ini terus krono ditaruh di jarak tidak usah jauh-jauh, 15 meter atau 20 saja, 15 meter krono ditaruh di jarak segini. Ini di sini kan 1600 fps, tapi kita tidak melihat loading pelurunya. Terus dalam video tersebut video tidak dijeda, terus krono ditaruh di jarak 15 meter dengan senapan yang sama. Coba ditembakkan di sini. Ini pasti di sini terjadi angka pengedropan fps. Ngedropnya berapa? Kalau kita sudah memahami, apalagi sudah pernah mencoba, kita tahu perkiraan main grain yang dipakai, walaupun ini tidak dikasih lihat. Perkiraan lu ya, perkiraan main grain yang dipakai itu kita bisa memperkirakan, istilahnya seperti itu. Kalau rekan-rekan sudah memahami, apalagi sudah pernah mencoba sendiri. Jadi misalkan 1600, andaikan ngomongnya 13 grain, terus di krono ditaruh jarak segini, ngedropnya berapa, nanti kita bisa mengetahui apakah benar 13 grain atau enggak, tentunya kan dengan krono yang akurat. Namun demikian, penurunan angka FPS itu enggak sama. Intinya mungkin apa ya, kalau sepengalaman saya, semakin ringan peluru yang dipakai, semakin banyak penurunan angka FPS-nya. Misalkan kita ambil contoh sama-sama 900 fps, 900 fps dengan 13 grain, terus 900 fps dengan 8,6 grain atau 8 grain lah, sama-sama di muzzle velocity, jarak ujung laras dengan sensor 1/4 meter. Terus ketika sama-sama speed 900 fps, hanya beda grain saja, ditembakkan pada jarak 15 meter.
FPS yang sama, hanya beda grand, terus sama-sama ditembakkan di 15 meter. Angka FPS nya pasti penurunannya banyak yang 8,6. Tapi untuk penurunan angka FPS nya saya tidak bisa memastikan pastinya berapa, tapi kalau penurunannya pasti banyak yang grand lebih ringan. Mungkin ini tembus sisanya berapa FPS, ini berapa FPS. Itu berdasarkan pengalaman saya. Makin ringan makin banyak ngedrop powernya. Jika FPS nya sama, FPS di muzzle velocity. Kalau contoh yang ini kan, ini pada satu laras atau pada satu senapan. Terus ada lagi kan perbedaan pengedropan angka FPS karena beda diameter, itu juga bisa. Contohnya seperti ini, misalkan apa ya, ini 177, terus ini misalkan 22. Kalau 177 ini kalau 22 atau 5,5, ini 4,5, 5,5 misalkan. Ini contoh misal saja. Dengan sama-sama yang beratnya hampir sama itu apa ya, bentar tak mikir. Oh iya, kemarin saya ingat itu RWS super file kan kisaran berapa ya, 16 grand kalau tidak salah, kalau dibulatkan 16 grand. Oh, kebalik. Sorry. Yang ini Evanik 16 grand. Yang ini RWS super file 16 grand. Ini andaikan sama-sama 16 grand, sama-sama 1000 fps. Sama-sama 16 grand, sama-sama 1000 fps, sama-sama terpasang pada laras polos lah biar adil. Hanya beda diameter saja. Itu ketika ditembakkan pada sensor krono jarak 15 meter, itu angka penurunannya banyak yang RWS Superfile 16 grand 22 atau 5,5. logikanya seperti itu. Silakan dicoba sendiri-sendiri. Untuk penurunan FPS nya pasti selisihnya berapa saya tidak tahu, tapi kalau penurunan secara logika teori banyak yang diameternya lebih besar. Logikanya kan misalkan kulo panjenengan ketapel lah pelintengan dengan FPS yang sama, hanya beda diameter saja, diameter peluru. Pelintengan gambarnya kayak gini ya, hanya beda diameter, namun beratnya sama. Yang satu pakai bakwan, yang satu pakai kerikil, pakai besi, kan lebih berat yang besi meski diameternya lebih kecil. Yang satu proyektilnya pakai bakwan, sama-sama diperintahkan muzzle velocity misalkan 150 fps. Ini sama 150 fps. Itu kalau di krono lebih jauh lagi atau nyampainya jauh mana, saya kira nyampainya lebih jauh yang diameternya lebih kecil meski FPS sama, karena dia diameternya lebih kecil. Contoh analogi yang bisa dilogika lagi, misalkan ada dua turunan. Ini turunan, bentar tak gambar ini logika pemahaman saja. Ini turunannya dengan kejuraman yang sama. Di sini ada gerobak
gerobak, sama-sama gerobak dengan yang sama lah, spek gerobaknya sama. Masing-masing gerobak dikasih bobot 50 kilo. Nah ini 50 kilo, sama-sama dikasih bobot 50 kilo masing-masing gerobak. Namun beda benda yang dimuatkan, yang satu berbentuk kayu balok atau kayu gelondong, yang satu berbentuk malang melintang atau sejenis pintu, namun bobotnya sama. Terus kedua gerobak ini sama-sama digelindingkan. Nanti kan otomatis yang muatannya lebih kecil kan lebih nyampe duluan. Logika pemikirannya kan seperti itu kalau saya analoginya. Kira-kira bisa dipahami, beda diameter, FPS sama, grain sama, namun beda diameter, maka penurunan angka FPS-nya lebih banyak yang diameternya lebih besar. Intinya seperti itulah. Barangkali ini video sekedar pemahaman saja. Silahkan kalau mau dicoba sendiri. Jadi kan jangan hanya sekedar pintar menilai suatu hal saja apabila hanya berpatokan pada referensi atau orang lain, terlebih tanpa pernah mencoba suatu hal yang dinilai tersebut. Kalau itu ya pengalaman saya, ini berdasarkan pengalaman. Ini silakan dicoba. Untuk penurunan power atau FPS. Dan untuk masalah angin saya belum memahami. Misalkan ini contoh suatu misalkan ini arah tembakan ke sana. Di sini 1000 fps. 1000 fps pada muzzle velocity atau krono jarak 1/4 meter dari sensor laras, dari ujung sensor krono fps dari ujung laras dengan krono itu 1/4 meter tembus 1000 fps, terus ditembakkan pada jarak 15 meter. Apakah besar arahnya angin itu pengaruh pengedropan, itu saya kurang belum pernah mencoba, belum pernah membandingkan. Jadi ketika pas anginnya kecil atau pas tidak ada angin yang berhembus memotong, nanti FPS-nya berapa. Ketika pas ada angin yang berhembus memotong, arah anginnya besar, nanti FPS-nya berapa, saya belum pernah membandingkan. Yang hanya saya pahami itu krono makin jauh, ketika krono ditaruh makin jauh, dia FPS-nya berkurang, dan grain yang semakin ringan maka penurunannya lebih banyak. Itu yang saya pahami. Silahkan dicoba-coba sendiri. Mungkin ini barangkali video pemahaman ala kadare, barangkali ada sedikit manfaatnya. Mohon dikoreksi, mohon dimaklum apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.